Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ini membahas tentang materi pendekatan proses inquiry pada materi sifat koligatif larutan. Anggota kami yaitu Andini Rahmadanti, Akifah Khairunisa, Dika Putria, dan Hibah Awaliyah. Next. Lalu apa saja sih yang akan kita bahas di sini? Yang kita akan bahas yaitu pengertian inquiry, jenis metode inquiry, perbedaan jenis inquiry, hal-hal penting dalam inquiry terbimbing, langkah-langkah inquiry terbimbing, dan juga contoh penerapan inquiry terbimbing. Yang pertama yaitu pengertian inquiry. Pembelajaran inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki suatu fenomena alam, makhluk hidup, atau benda secara sistematis, kritis, analitis, dan juga logis. Tujuan utama pembelajaran inquiry adalah mengembangkan sikap dan keterampilan peserta didik sehingga mereka dapat menjadi pemecah masalah yang mandiri atau independent problem solvers. Pendekatan inquiry ini untuk pembelajaran berasal dari pendidikan sains, di mana siswa membuat dan juga menguji hipotesis, dan selama proses ini didorong atau terlibat aktif dalam penemuan informasi dengan menyoroti kegunaan dan juga penerapan informasi itu sendiri. Sepanjang proses, siswa menemukan fakta dan juga mengembangkan pemahaman tingkat tinggi tentang topik dan juga gagasan. Jadi inquiry itu memastikan bahwa siswa tidak hanya menghafal informasi yang faktual, tetapi juga menerapkan fakta-fakta untuk pengembangan pertanyaan yang bermakna dan pemahaman siswa itu sendiri. Next. Selanjutnya ada jenis metode inquiry. Ada beberapa macam metode inquiry menurut Hanafiyah. Yang pertama ada inquiry terpimpin, inquiry bebas yang dimodifikasi. Yang pertama ada inquiry terpimpin, yaitu pelaksanaan inquiry ini dilakukan atas petunjuk guru. Keduanya dimulai dari pertanyaan inti, guru mengajukan pertanyaan dengan tujuan untuk mengarahkan kepada siswa ke titik kesimpulan yang diharapkan. Selanjutnya, siswa melakukan percobaan untuk membuktikan pendapat yang dikemukakannya. Yang kedua, ada inquiry bebas, yaitu peserta didik melakukan penyelidikan bebas sebagaimana seorang ilmuwan. Antara lain, masalahnya dirumuskan sendiri, penyelidikannya dilakukan sendiri, dan juga kesimpulannya diperoleh sendiri. Yang ketiga, ada inquiry bebas dimodifikasi, yaitu masalah diajukan guru berdasarkan teori yang sudah dipahami oleh siswa. Tujuannya untuk melakukan penyelidikan dalam rangka membuktikan kebenarannya. Next, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada perbedaan jenis inquiry. Tadi dijelaskan bahwa inquiry ini terbagi atas 3 jenis, yaitu inquiry bebas, inquiry terbimbing atau bisa disebut juga inquiry terpimpin, dan ketiga ada inquiry bebas yang dimodifikasi. Ketiga jenis inquiry memiliki perbedaan yang tidak begitu jauh. Pada jenis inquiry bebas, siswa ini bebas menentukan permasalahan untuk diselidiki. Lalu nanti siswa ini akan menemukan dan menyelesaikan masalah secara mandiri dan merancang prosedur atau langkah-langkah yang diperlukan. Berbeda halnya dengan inquiry terbimbing. Inquiry terbimbing, permasalahannya ini udah dikasih sama gurunya. Jadi siswa hanya menemukan konsep atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh guru tersebut. Lalu guru dapat memberikan penjelasan tambahan atau seperlunya pada saat siswa akan melakukan percobaan atau pembelajaran.
Jenis inquiry yang ketiga yaitu inquiry bebas yang dimodifikasi. Pada jenis inquiry ini, siswa tidak dapat memilih atau menentukan masalah untuk diselidiki secara sendiri, tapi sudah diberikan masalahnya oleh guru, dan masalah tersebut itu harus dipecahkan dengan bimbingan dari guru. Nah, bedanya ini, bimbingan yang diberikan oleh guru lebih sedikit dibandingkan dengan inquiry terbimbing dan tidak terstruktur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, ada bagian hal terpenting dalam pembelajaran inquiry terbimbing. Selanjutnya, boleh dilanjut slide-nya. Karakteristik inquiry terbimbing. Yaitu yang pertama ada peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir melalui observasi spesifik hingga membuat inversi atau generalisasi. Kedua, sasarannya adalah mempelajari proses mengamati kejadian atau objek, kemudian menyusun generalisasi yang sesuai. Yang ketiga, guru mengontrol bagian tertentu dari pembelajaran, misalnya kejadian, data, materi, dan berperan sebagai pemimpin kelas. Keempat, tiap-tiap peserta didik berusaha untuk membangun pola yang bermakna berdasarkan hasil observasi di dalam kelas maupun di luar. Kelima, kelas diharapkan berfungsi sebagai laboratorium pembelajaran. Selanjutnya, biasanya sejumlah generalisasi tertentu akan diperoleh dari peserta didik. Yang terakhir, guru memotivasi semua peserta didik untuk mengkomunikasikan hasil generalisasinya sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh peserta didik di dalam kelas. Boleh dilanjut? Yang kedua ada ciri pelaksanaan inquiry terbimbing. Strategi inquiry menekankan kepada aktivitas peserta didik secara maksimal, mencari dan menemukan. Artinya, pendekatan inquiry menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar. Kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan peserta didik, nantinya peserta didik akan diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri dari suatu yang dipertanyakan, hingga diharapkan dapat membangun sikap percaya diri. Tujuan dan penggunaan model pembelajaran inquiry terbimbing atau guided inquiry adalah mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari mental. Akibatnya, dalam pelajaran inquiry, peserta didik tidak hanya dituntut agar menguasai pelajaran, namun peserta didik juga menggunakan potensi yang dimilikinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran inquiry terbimbing. Menurut Sutikno, pada tahun 2014, halaman 83 mengemukakan langkah-langkah model pelajaran inquiry terbimbing sebagai berikut. Yang pertama ada orientasi. Merupakan langkah untuk membuat peserta didik menjadi peka terhadap masalah dan dapat merumuskan masalah yang menjadi fokus penelitian. Yang kedua, rumusan hipotesis. Itu digunakan sebagai pembimbing atau pedoman di dalam melakukan penelitian. Yang ketiga, ada definisi. Merupakan penjelasan dan pendefinisian istilah yang ada di dalam hipotesis. Yang keempat, ada eksplorasi. Dilakukan dalam rangka menguji hipotesis, dalam kerangka validasi, dan pengujian konsistensi internal sebagai dasar proses pengujian. Yang kelima, ada pembuktian, yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang tersangkut paut dengan esensi hipotesis.
Dan yang terakhir ada perumusan generalisasi, yaitu menyusun pernyataan yang benar-benar terbaik dalam pemecahan masalah. Biasanya perumusan generalisasi ini merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan yang dibahas di dalam suatu materi tersebut. Selanjutnya, dari langkah-langkah pembelajaran inquiry tersebut, ada contoh penerapan inquiry terbimbing dalam materi sifat kualitatif larutan. Selanjutnya, ada beberapa fase yang digunakan dalam penerapan inquiry terbimbing dalam materi sifat kualitatif larutan, khususnya pada kenaikan titik didih larutan. Fase yang pertama yaitu penyajian pertanyaan atau masalah yang menghadapkan siswa pada situasi teka-teki. Kegiatan yang dilakukan yaitu guru akan membagikan lembar kerja siswa atau LKS, kemudian mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi di dalam LKS tersebut ada beberapa pertanyaan yang memungkinkan siswa untuk menjawabnya. Nah, pertanyaan tersebut yaitu ada pada temperatur berapakah 100 ml air suling akan mendidih, lalu pada temperatur berapakah 100 ml larutan gula akan mendidih, dan pertanyaan yang ketiga yaitu manakah yang akan mendidih terlebih dahulu antara air suling dengan larutan gula. Kemudian nomor 2 yaitu fase membuat hipotesis, di mana siswa membuat hipotesis yang telah diberikan oleh guru dan menuliskannya pada lembar kerja siswa. Yang ketiga yaitu eksperimen. Kegiatan yang dilakukan yaitu siswa melakukan pengujian terhadap hipotesis yang mereka ajukan dengan melakukan percobaan sifat kualitatif larutan pada materi kenaikan titik didih. Yang kedua, siswa melakukan pengamatan dan mencatat dengan cermat dan teliti hasil observasi. selanjutnya yang keempat ada fase mengevaluasi hipotesis, yaitu kegiatan yang dilakukan. Yang pertama, siswa menganalisis data hasil percobaan, membuat pembahasan atas hasil yang mereka peroleh dengan membandingkan pada literatur yang ada untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang mereka buat, dan menjawab pertanyaan yang ada pada lembar kerja siswa. Terus selanjutnya, kegiatan yang dilakukan kedua yaitu siswa diminta untuk mempresentasikan hasil percobaan yang dilakukan. Pada kegiatan ini dibuka sesi tanya jawab. Diskusi-diskusi yang diarahkan oleh guru agar siswa mendapat konsep-konsep berikut. Yang pertama, pengertian larutan. Yang kedua, pengertian pelarut. Yang ketiga, pengertian zat terlarut. Yang keempat, pengertian titik didih. Terakhir, fase kelima yaitu membuat keputusan. Di fase ini, siswa menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dipelajari dan meminta siswa dan guru akan meminta siswa untuk menyusun laporan tertulis sebagai tugas. Sekian dari presentasi kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.